Kalau kamu sekarang lagi mengalami masalah susah tidur dan juga kamu orangnya juga cemasan atau susah tidur itu kemudian membuat kamu jadi cemas dan kamu belum bisa menyelesaikan masalah itu, susah tidur kamu, maka saksikan video ini sampai habis untuk kamu tahu solusinya biar kamu bisa tidur kembali dengan enak kembali. Beberapa dari mereka yang susah tidur biasanya kepikiran, besok itu saya harus melakukan sesuatu yang penting. Besok itu adalah sesuatu yang perdana atau besok itu masih banyak pekerjaan yang harus beres. Oke, atau bahkan mungkin kita dibayang-bayangi oleh pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Jadi kita masih banyak deadline, hari ini belum selesai nih, deadline-nya pada hari ini dan kita kepikiran atau kita punya masalah yang harusnya bisa diselesaikan tapi kok belum selesai juga karena tergantung pada orang yang lain atau tergantung pada kondisi di luar kita. Jadi kita jadi serba pusing, bingung seperti itu. Nah, atau juga ada orang-orang yang susah tidur itu karena mereka mengalami masalah seperti kecemasan, kemudian juga mengalami masalah kayak misalnya depresi. Nah, itu juga bisa memicu orang-orang untuk jadi susah tidur. Dan juga ada banyak hal lainnya yang membuat banyak orang itu jadi susah tidur. Kalau kamu susah tidur, biasanya kamu sudah siap-siap dulu. Sudah siap-siap untuk persiapan tidur. Jadi rencana nih tidur jam 9. Kemudian kamu udah siap-siap tempat tidur jam 8 malam atau bahkan mungkin jam 7 malam kamu udah siap-siap di tempat tidur. Nah, ini sebenarnya nggak bagus kalau kamu mau tidur. Kalau kamu mau cepat bisa tidur, ini nggak disarankan. Kenapa nggak disarankan? Karena ketika kamu sudah mulai persiapan, dan ketika persiapan itu, kamu kan belum tidur. Masih sana, sini gitu kan, kemudian mikir. Dan ketika mikir, biasanya mikirnya kan aneh-aneh, mikir yang aduh gelisah. Nah, yang terjadi, kamu tanpa sadar telah membuat tempat tidur itu menjadi sesuatu stimulus untuk atau menjadi trigger buat kamu untuk kamu jadi cemas. Karena kamu terbiasa untuk tidur awal, tapi nggak tidur, jadinya yang terjadi adalah hanya di tempat tidur yang harusnya tenang, kamu jadi cemas terus. Kalau ini terjadi berulang kali, maka yang saya bilang tadi adalah bahwa tempat tidur menjadi suatu hal yang bukan lagi tempat tenang, tapi menjadi tempat yang membuat kamu jadi cemas. Nah, jadi sangat disarankan kalau kamu tidak bisa tidur, maka jangan masuk ke kamar tidur atau jangan ke tempat tidur sebelum kamu ngantuk. Jadi ketika kamu ngantuk, barulah kamu berbaring. Sehingga ketika kamu berbaring itu, kamu akan melatih tubuh kamu bahwa ketika tempat tidur adalah tempat ketika saya ngantuk. Dan kemudian kamu akan tertidur. Kalau Nah, ketika kamu sudah ngantuk dan kemudian kamu mencoba tidur dan kamu berusaha tidur kan, kalau itu selama 15 menit kemudian kurang lebih lah ya, dan kamu belum bisa tidur dan kamu merasa malah kayak kebangun gitu ya, malah nggak enak gitu, malah kayak sadar gitu. Nah, kamu kembali harus bangkit dan tempat tidur lagi. Dan kamu melakukan sesuatu yang yang rileks seperti itu atau sesuatu yang lain untuk kemudian kamu ke tempat tidur lagi. Itu akan melatih tubuh kamu untuk sekali lagi membiasakan bahwa tempat tidur adalah tempat untuk rileks, tempat tidur adalah tempat untuk tidur. Oke. Kalau kamu juga susah tidur, perhatikan deh. Biasanya yang terjadi adalah kecemasan, ya kan? Kecemasan yang terus-menerus terjadi. Nah, ketika terjadi kecemasan terus-menerus terjadi, kamu membiarkan itu. Dalam artian gini, kamu tetap melakukan aktivitas, dengan rasa cemas dan kamu tidak menyediakan waktu untuk kamu istirahat sejenak untuk mencatat, untuk melepaskan kecemasan itu. Yang terjadi adalah kecemasan itu ya semakin lama semakin jadi. Jadi akhirnya ketika kamu malam, ya itu semakin kuat karena kamu tidak melepaskan kecemasan yang ada ketika kamu sedang pagi atau siang itu. Maka sangat disarankan kalau kamu lagi cemas ketika kamu lagi ngapain seperti itu, izinkanlah kamu take a break sebentar, istirahat sebentar untuk kamu menulislah semua kecemasan yang kamu punya. Kecemasan apa yang kamu punya rasakan
tulis semuanya, kecemasan tidak bisa tidur, kecemasan dengan kerjaan, kecemasan dengan apalah, kamu tulis aja. Nah, disarankan kalau kamu kerja, bisa kamu lakukan ketika istirahat makan siang, atau ketika misalnya kamu lagi istirahat sore, sempat itu kamu bisa lakukan, ya. Nah, begitu kamu memberikan ruang bagi diri kamu untuk menulis atau menulis, melepaskan kan artinya kamu mengakui ada rasa itu, kamu telah memberikan kesempatan pada tubuh kamu untuk rileks. Nah, dari catatan-catatan itu, dari kegelisahan, kecemasan yang kamu sudah tulis, yang penyebab-penyebab yang kamu tulis semuanya, kamu bisa melihat mana yang bisa kamu lakukan tindakan untuk mengatasi itu. Kalau kamu bisa lakukan tindakan, lakukan saat itu juga, lakukan hari itu juga. Kalau ternyata ada hal di situ yang buat kamu cemas itu tidak bisa dilakukan hari ini karena kontrolnya bukan di dirimu, karena itu berkaitan dengan orang lain atau dengan keadaan yang di luar kendalimu, maka kamu perlu untuk belajar berdamai atau melepaskan itu. Ya, itu sangat penting sekali kamu lakukan supaya malamnya kamu jauh lebih tenang. Nah, kemudian ketika proses mau tidur atau ketika kamu sudah tidur, kemudian kamu terjaga, terbangun tengah malam, dan kemudian kamu jadi mau tidur jadi susah, maka yang bisa kamu lakukan adalah dengan kamu mengamati nafas. Jadi, kamu sambil tutup mata, kamu mengamati nafas kamu, nafas masuk, nafas keluar, dan kemudian pikiran-pikiran apapun yang di luar itu yang datang, biarkan saja, dan terus fokus pada nafas masuk dan nafas keluar. Yang menjadi masalah adalah ketika fokus pada nafas, kamu mulai mikir, wah udah fokus pada nafas, kok masih belum tidur-tidur juga? Nah itu masalahnya, itu membuat kamu jadi semakin nggak bisa tidur. Jadi kalau mau tidur apa caranya? Jangan maksa tidur. Oke. Nah, ada beberapa video juga yang saya sudah share di video ini di sini untuk membantu kamu bisa tidur. Nah, itu teman-teman mungkin yang bisa saya share pada hari ini. Semoga ini bisa membantu kamu untuk cepat mudah tidur. Demikian, salam sehat.